Dengkok. 1192. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Japan has today surrendered. Jadi gimana nih Bung? Jepang telah menyerah kepada sekutu. Lebih baik kita cepat-cepat merdeka. Ya Bung, lebih baik kita cepat melakukan kemerdekaan supaya Jepang tidak mengambil alih bangsa kita lagi. Bagaimana kita lebih baik kita ke kediaman Bung Hatta dulu. Setelah mendengar kabar itu, para pemuda langsung pergi ke kediaman Bung Hatta untuk menyampaikan berita tersebut. Assalamualaikum Bu Hatta. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Jadi, apa tujuan kalian kemari? Jadi maksud kedatangan kami di sini untuk mengatakan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Dari mana kalian mengetahui informasi itu? Sedangkan radio di Indonesia telah disabotase oleh negara Jepang. Ya, karena kami telah membuat sebuah radio gelap untuk mengetahui semua informasi yang ada di dunia. Jadi, apa tindakan kita selanjutnya? Ya, kita harus cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita ini, Bung. Saya setuju, tapi lebih baik kita berbicara kembali kepada Bung Karno. Ya, kalau begitu pendapat Bung, ayolah kita ke sana. Kemudian, para pemuda dan Bung Hatta pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan berita itu. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Iya, ada apa? Kami mau bertemu dengan Bung Karno. Silakan masuk. Selamat sore, Bung. Ya, selamat sore. Ada perlu apa ya? Apakah Bung sudah tahu tentang berita kekalahan Jepang? Ya, tapi saya belum yakin sepenuhnya dengan berita tersebut. Apakah kita bisa memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan PPKI? Ya, saya rasa tidak mungkin. Saya juga tidak bisa untuk memutuskannya sendiri. Saya akan coba bertanya kepada Laksana Meda dengan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Setelah itu, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo langsung menemui Laksana Maeda di kediamannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Meda. Nah, silakan masuk. Terima kasih. Lalu, setelah berunding dengan Laksana Maeda, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo menyampaikan kepada pemuda bahwa Indonesia belum bisa merdeka. Bung, malam ini kita harus kobarkan revolusi. Dan bagaimana dengan proklamasi kemerdekaan kita? Kemerdekaan itu pasti dilaksanakan, tapi kita harus menunggu karena persiapannya sudah selesai. Saya mengetahui tentang tentara Jepang. Namun, saya mengusulkan ada baiknya kita menunggu
kemerdekaan yang telah dijanjikan oleh Jepang. Kami tidak ingin mengancammu, Bung. Tapi sekarang revolusi ada di tangan kami. Jika Bung tidak melaksanakan revolusi malam ini, baiklah. Kami ya para pemuda akan mengerjakan proklamasi. Jangan aku diancam, jangan aku diperintah. Engkau mengikuti apa yang aku inginkan. Pantang bagiku untuk mengikuti kemauanmu. Kau boleh penggal kepalaku, engkau boleh membunuhku. Tapi ingat, kau tidak boleh memaksaku. Karena pada saat rapat golongan tua menolak usulan para pemuda untuk segera memerdekakan Indonesia, maka diam-diam para pemuda merencanakan penculikan Bung Karno dan Bung Hatta. Bapak harus Bu, tolong buatin kopi buat Bapak, Bu. Keesokan harinya, berita hilangnya Bung Karno dan Bung Hatta sudah terdengar di seluruh penjuru daerah, khususnya Ahmad Soebardjo. Tetapi Ahmad Soebardjo sudah yakin ini ada hubungannya dengan para pemuda. Saya sudah mengetahui bahwa Bung Karno tidak ada di kediamannya. Apakah kalian bisa mengantarkan saya ke tempat Bung Karno dan Bung Hatta? Apa yang akan kami terima untuk itu? Saya akan menjaminkan proklamasi pada hari besok 17 Agustus 1945. Ya, saya menjaminnya. Baiklah, kami akan mengantar Anda ke sana. Atas jaminan kemerdekaan, Ahmad Soebardjo diantar oleh para pemuda menemui Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Ada apa Anda ke sini? Bung, Jepang sudah menyerah secara resmi. Mengapa demikian? Karena ketua dan wakil ketua tidak menghadiri dalam rapat tersebut. Setelah Ahmad Soebardjo menyampaikan berita tentang resmi kekalahan Jepang, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebardjo bergegas kembali ke Jakarta untuk segera memerdekakan Indonesia. Bagaimana kalau proklamasi ini kita buat singkat saja? Saya setuju dengan usulan Bung Hatta. Bung Ahmad, apakah Anda masih ingat isi piagam Jakarta yaitu bab pembukaan rumusan Undang-Undang Dasar 1945? Saya tidak terlalu mengingat, namun saya kira seperti ini. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Baiklah, itu sebagai kalimat pertamanya. Apakah kalian setuju dengan konsep rumusan teks proklamasi ini? Setuju. Sayuti, tolong ketikkan teks proklamasi ini sesuai dengan tulisan tangan saya. Marilah saudara-saudara, kita tanda tangani bersama-sama teks proklamasi ini. Ya, seperti Declaration of Independence yang dimiliki oleh Amerika. Tapi ini Indonesia, Bung, bukannya Amerika. Bagaimana kalau dua orang saja, tapi atas nama Indonesia, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta? Baiklah, itu usulannya bagus. Lalu di mana tempat proklamasi kemerdekaan Indonesia ini? Bagaimana kalau di lapangan Ikada? Saya keberatan karena takutnya ada gangguan dari Jepang. Bagaimana di halaman rumah saya saja? Tepatnya jam 10. Oke, setuju. DM dia, tolong perbanyak teks proklamasi dan sebarluaskan di seluruh Indonesia. Dan keesokan harinya, proklamasi pun diumumkan di kediaman Bung Karno pada jam 10 waktu Indonesia Barat. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kita. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta, merdeka! 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 Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia.
Tak